Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, di pagi hari ini kami telah berada di tanggal 6 bulan Mei tahun 2024. Tuhan, kami berada di hari yang baru. Kami percaya sampai hari ini kami ada. Pada titik ini kami masih sehat, masih diberi waktu yang baik untuk kami jalani. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami datang lagi kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, firman-Mu akan terus menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami semua. Keluarga yang diberkati Tuhan, baik yang ada di Palu, di Luhuk, bahkan di mana saja. Saudara-saudara kami menyaksikan acara Saat Teduh di pagi hari ini. Tuhan, buka hati pikiran kami, agar kami fokus. Roh Kudus tolong kami, dan firman-Mu dapat kami mengerti, bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu keluarga yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita telah berada kembali di tanggal 6 bulan Mei tahun 2024. Kita imani, kita syukuri semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bagaimana dengan Bible Journey saudara? Apakah masih terus setia kita membaca firman Tuhan? Kita masih fokus membaca firman Tuhan sesuai dengan jadwal kalender yang sudah ada pada kita masing-masing. Dan hari ini saudara-saudara, Bapak dan Ibu, kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6 dan pasal 7, kemudian 1 Tawarik 17. Nah saudara, kita tidak akan baca semua, namun kita akan belajar dari pasal 6, ada beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Pada pasal 6 kita di sini diceritakan tentang kisah tentang bagaimana yang terjadi saat Daud mau memindahkan tabut Allah dari satu tempat di atas bukit dari rumah Abinadab ke kota Daud, Yerusalem. Diceritakan pada pasal 6 ini ada peristiwa yang terjadi. Nah saudara, bagaimana saat itu Daud bermaksud akan memindahkan tabut Allah yang ada di satu tempat di rumah Abinadab dan akan dibawa ke kota Daud, kota Yerusalem. Kemudian pasal 7 menceritakan kisah di mana Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan tentang janji Tuhan mengenai keluarga Daud dan kerajaan Daud. Nah saudara, di sini nanti saudara baca di rumah kisahnya. Kemudian 1 Tawarik 17 ini tentang janji Tuhan kepada Raja Daud mengenai bait suci yang akan dibangun oleh anaknya Salomo di Yerusalem. Nah saudara, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 10-12. Perhatikan saudara, saya akan baca buat kita semua. Sebentar ada hal-hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa firman Tuhan ini. Dikatakan sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, dari pembacaan kita, ya, ayat 1-8 di sini diceritakan satu peristiwa, ya, ketika tabut Allah itu akan dipindahkan dari satu tempat dari rumah Abinadab, akan dibawa ke kota Daud, Yerusalem. Nah, 2 putra Abinadab ini dipercaya untuk mengangkat tabut itu, kemudian mereka naikkan ke atas kereta. Ia akan ditarik dengan 2 ekor lembu. Nah saudara, pada saat kereta itu berjalan, ya, dibawa oleh kedua putra Abinadab ini, yaitu Usa dan Ahio. Nah saudara, ketika lembu itu tergelincir, seakan-akan mungkin tabut itu akan jatuh, maka dikatakan Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Apa yang terjadi saudara? Tuhan
membunuh Usa pada saat itu juga. Nah saudara, tabut Allah itu melambangkan kekudusan Allah, kehadiran Allah, hadirat Allah yang ada di situ. Nah saudara, dikatakan Usa itu Tuhan membunuh Usa karena keteledorannya. Nah saudara dikatakan Daud sangat marah saudara dengan peristiwa itu karena Tuhan menyambar Usa dan membunuh Usa dekat tabut itu. Nah saudara, tidak dijelaskan di sini ya, mengapa sampai kedua putra Abinadab ini yang dipercayakan untuk mengangkat tabut. Kemudian mereka meletakkan di atas kereta yang baru dengan ditarik oleh 2 ekor lembu. Kalau di zaman perjanjian lama itu, di sementara itu yang dipercayakan untuk mengurus tabut Tuhan itu adalah suku Lewi. Nah sudah, tetapi di sini terjadi satu peristiwa tidak dijelaskan mengapa Daud mempercayakan 2 putra Abinadab ini, yaitu Usa dan Ahio untuk mengangkat tabut. Nah saudara, dikatakan Daud sangat marah karena Tuhan membunuh Usa dan dia takut membawa tabut itu ya. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya tabut ini sampai ke tempatnya di Yerusalem. Nah saudara, dia menyimpang, dikatakan kemudian dia bawalah tabut itu ke rumah Obed-Edom ya, di suatu tempat. Nah saudara, itu dikatakan bahwa Obed-Edom ya, dengan seisi rumahnya diberkati dan segala yang ada padanya diberkati Tuhan. Selama 3 bulan tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Dikatakan karena kehadiran tabut itu ya, Obed-Edom diberkati dengan seisi rumahnya, segala yang ada padanya diberkati Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud. Nah saudara, kemudian di situ dikatakan Daud membawa tabut itu ke Yerusalem. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita ya, ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom ya, bagaimana kehidupannya Obed-Edom ya? Diberikan tanggung jawab untuk menjaga atau melindungi, memelihara tabut itu di dalam rumahnya. Karena tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah, melambangkan kekudusan Allah ada di situ, melambangkan hadirat Allah ada di situ. Nah saudara-saudara, sehingga dikatakan Obed-Edom diberkati dengan adanya tabut Allah itu di rumahnya. Nah saudara, pertanyaannya mengapa sampai Obed-Edom diberkati? Tentu saja bagaimana kehidupan Obed-Edom ya, ketika diberikan tanggung jawab selama tabut Allah itu ada di rumahnya. Nah saudara-saudara ya, yang pertama di sini saudara-saudara ya, Obed-Edom itu menerima satu tanggung jawab yang luar biasa, di mana raja mempercayakan dia atau raja menyimpan tabut Allah itu di rumahnya. Nah saudara-saudara, ini satu tanggung jawab yang dipercayakan oleh raja kepada Obed-Edom. Nah, itu yang pertama saudara-saudara, dia dapat menerima tanggung jawab itu. Dia boleh mempersiapkan rumahnya untuk ditempatkan tabut Allah itu. Itu yang pertama saudara-saudara. Nah di situ dia dikatakan dia itu mengizinkan ya, dipercayakan satu tanggung jawab oleh raja untuk mengurus tabut Allah itu di dalam rumahnya. Nah yang berikut saudara-saudara, Obed-Edom menerima tanggung jawab tersebut dengan komitmen dan konsisten ya, dengan tanggung jawab ya, karena tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah ya, melambangkan kehadirat Allah, melambangkan kekudusan Allah ada di situ saudara-saudara. Nah kehadiran tabut Allah itu membuat Obed-Edom itu menerima tanggung jawab itu, membuat dia dengan penuh sukacita, dengan kesungguhan hati, dengan komitmen, dengan kesetiaan bahwa tabut Allah itu ada di dalam rumahnya. Dia harus menjaga, memelihara, melindungi, mempersiapkan tempatnya saudara-saudara. Tentu saja itu hal yang tidak mudah saudara-saudara, karena tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah Israel yang disembah, hadirat Allah, kekudusannya, Allah Maha Kudus. Kita lihat bagaimana ketika Usa mengulurkan tangannya menjamah, memegang tabut itu, Allah menyambar Usa dengan sangat luar biasa. Nah saudara, Allah itu sangat kudus saudara-saudara. Mungkin Usa
tidak sadar dengan apa yang dikerjakan karena ketidaktahuannya. Nah, saudara, jadi yang kedua, saudara-saudara, ya, Obed-Edom menerima tanggung jawab tersebut dengan komitmen, dengan kesetiaan, ketaatan, ya, yang berhubungan dengan kehadiran tabut itu di dalam rumahnya. Bagaimana dia mempersiapkan kehidupan keluarganya, dia, istri dan anak-anaknya, bagaimana hidup mereka, ya, ketika mereka menyadari tabut itu dipercayakan untuk tinggal di rumah mereka. Dan mereka menerima tanggung jawab itu. Bagaimana kehidupannya, ya, keluarganya Obed-Edom ketika saat itu tabut Allah itu ada. Nah, yang ketiga, ya, Obed-Edom, ya, memilih untuk tinggal, ya, di rumahnya. Ya. Tinggal tentu saja setiap hari dia menikmati hadirat Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Dia tidak perlu ke tempat-tempat tertentu untuk membuktikan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tabut itu melambangkan kehadiran Allah, melambangkan hadirat Allah, melambangkan kekudusan Allah. Allah yang Maha Kudus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, tentu saja saudara-saudara, itu membuat Obed-Edom ini bersama keluarganya, ya, bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa senantiasa datang memuji menyembah Tuhan. Ya, mungkin mereka setiap hari itu ada mesbah di dalam keluarganya, dalam rumahnya, sehingga dikatakan kehadiran adanya tabut di rumahnya itu, maka dia diberkati dengan sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, segala miliknya, seisi rumahnya, dan segala yang dia punyai, dia diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, pelajaran bagi kita yang percaya, ya, belajar dari kehidupan Obed-Edom ini. Nah, saudara-saudara, ya, kita tidak, ya, perlu lagi, ya, di suatu tempat, ya, mencari satu tempat tertentu untuk membuktikan apakah Allah itu hadir dalam kehidupan kita, apakah Allah itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, nah, untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita karunia Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, tinggal bagaimana kita merespon, bagaimana iman kita merespon, apakah kita mengaktifkan iman kita, mengaktifkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu adalah tergantung dari kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara, hari ini kita sebagai orang-orang percaya, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Ya. Kalau waktu itu bait Allah itu ada di rumah Obed-Edom, ya, maka Obed-Edom dan keluarganya sangat diberkati Tuhan. Nah, saudara, hari ini bait Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu hadir dalam diri kita dengan kuasa, dengan kemahabesarannya, dengan kekudusannya. Saudara, tinggal bagaimana kita, ya, mengaktifkan, ya, iman kita dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mau melakukan segala sesuatu untuk mencari Tuhan ke tempat-tempat tertentu? Nah, saudara, Roh Kudus itu punya karya yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, Obed-Edom waktu itu tabut Allah ada di dalam rumahnya. Tentu saja mereka saat itu hidup di dalam mesbah Tuhan, membangun mesbah setiap hari dengan keluarganya. Nah, kita hari ini, bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Bait Allah itu adalah hati kita, di mana Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi penolong bagi kita. Nah, saudara-saudara, apakah kita selama ini, ya, karena keadaan kita, ya, kita terpengaruh dengan keadaan dan situasi, kita masih berusaha untuk mengejar Tuhan, mencari Tuhan dengan di tempat-tempat tertentu, dengan cara-cara tertentu. Nah, saudara, percaya saudara bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita setiap saat, saudara-saudara. Yang penting saudara-saudara tergantung dari hati kita. Apakah kita sadar hari ini bahwa bait Allah, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Nah, ini yang perlu saudara-saudara bagi kita yang hidup saat ini. Nah, saudara-saudara, ya, ayat terakhir di dalam Matius 6 ayat 3 dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, dalam situasi
yang sedang terjadi saat ini, ya, memang kita itu banyak pergumulan. Ya, kadangkala saudara-saudara, ya, kita fokus kepada hal-hal, ya, yang di luar kemampuan kita. Ya. Tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Apakah seperti Obed-Edom ketika dia sadar bahwa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah dalam keluarganya, hadirat Allah di situ, mereka menikmati hadirat Tuhan. Nah, kita hari ini, ya, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Setiap saat kita datang kepada Tuhan, kapan dan di mana saja, kita bebas membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, tinggal tergantung hati kita masing-masing. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, sudah, kita membutuhkan semua hal-hal yang akan memenuhi kebutuhan kita. Kita sangat membutuhkan. Kita semua punya kebutuhan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Obed-Edom fokus, ya, dengan kehadiran tabut Allah di rumahnya. Dia percaya bahwa Allah bersemayam di situ. Allah Israel, Allah yang Maha Kudus ada di situ. Allah sumber segala berkat ada di rumahnya. Allah sumber kekuatan, sumber kemuliaan, hadiratnya ada di situ. Itu yang membuat Obed-Edom, ya, tidak terpengaruh dengan situasi, tapi dia fokus, ya, dengan tanggung jawab yang dipercayakan. Dia menempatkan tabut Allah di rumahnya. Kita tidak tahu bagaimana caranya, apakah tiap hari, ya, dia bersihkan dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa kehadiran tabut Allah itu yang membuat Obed-Edom bisa menikmati. Dia percaya, dia sadar bahwa Allah ada di situ. Allah tidak di mana-mana, tapi ada di dalam rumahnya. Karena di tabut itu Allah bersemayam, ada kekudusan Allah di situ, hadirat Allah ada di situ. Mereka nikmati. Nah, saudara, kita hari ini kapan saja kita datang kepada Tuhan, ya, mari kita fokus, saudara, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita kerjakan dengan baik. Karena kita percaya tidak ada sumber lain selain sumber dari Tuhan sendiri. Nah, apapun upaya kita, saudara-saudara, semuanya tergantung di tangan Tuhan. Tuhan yang akan menentukan, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, ini pelajaran buat kita. Hari ini, saudara-saudara, kita sadari bahwa, ya, kita adalah bait Allah. Nah, menjaga kekudusan, menjaga karakter kita, menjaga Allah kita, itu penting, saudara-saudara. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sehingga dalam situasi apapun kita akan tetap berdampak pada orang lain. Kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya seperti yang dialami oleh Obed-Edom, sehingga kita juga akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai bicara. Urapi kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan lewat acara ini. Berkati darah firman-Mu, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Boleh kami kerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sadar Tuhan, kami harus menjaga kekudusan. Karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kami. Firman dan Roh Kudus menguatkan kami, yang akan menuntun hati dan pikiran kami. Sehingga dalam situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, kami akan dikuatkan Tuhan. Kami akan terus mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Tuntun kami, Bapak, untuk setia dalam tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kami. Pimpin kami untuk kami setia, Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur hari ini dengan penuh sukacita kami jalani hari ini bersama-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.